Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 11 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan 11 Januari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di masjid ini Nur Salma dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin bab yang ketujuh Al-Yaqin wa Tawakkul, bab yakin dan tawakal. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan setiap Sabtu dari mulai jam 10-an sampai zuhur biasanya saya keliling ke masjid-masjid yang tidak rutin, dan tema yang dipilih adalah tema-tema atau bab-bab dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang mubarak, insyaallah ta'ala penuh dengan berkah, karena di samping sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa yang menunjukkan bahwa kitab ini sangat diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, dan juga kitab ini di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun maudhu'ul kitab atau isi kandungan dari kitab Riyadhus Shalihin adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, adab,
kemudian amalan-amalan qalbu bagi seorang muslim. Kemudian nanti diakhiri oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dengan bab yang berkaitan dengan hal-hal yang terlarang dalam agama Islam. Kita memulai mempelajari kitab atau bab al-yaqin wa tawakkul. Keyakinan dan tawakal adalah amalan qalbu. Dan amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Ini harus jadi poin penting. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, a'malul qulub a'zamu min a'mal jawarih. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. A'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Amalan qalbu adalah sumber, pokok, mesin penggerak, dan amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. Amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. Saya beri contoh tentang, sebelum kita bahas tentang keyakinan tawakal, kita ambil contoh yang lain dulu. Seperti misalkan rasa cinta, itu adalah amalan qalbu, al-mahabbah. Maka amalan mahabbah yang ada di dalam qalbu kita, dia lebih agung daripada amalan-amalan lahiriah. Seperti bergerak untuk mendirikan sholat, bergerak untuk berpuasa, bergerak untuk membayar zakat, bergerak untuk berhaji, berumrah, bergerak untuk berjihad, bergerak untuk berbakti pada kedua orang tua, bergerak untuk berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, dan seterusnya. Dan amalan qalbu, rasa cinta inilah yang merupakan mesin penggerak amalan-amalan lahiriah tadi. Bergerak untuk sholat, kita mau untuk memutuskan tidur pulas kita, bangun, baik bangun untuk sholat malam sebelum adzan subuh, atau bangun untuk mengerjakan sholat subuh karena mendengar adzan subuh. Kita lepaskan itu, kita putuskan tidur kita yang pulas tadi demi untuk berdiri tegak menghadap Allah, mendirikan sholat di waktu subuh. Bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada amalan qalbu. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada amalan qalbu yang lain, yaitu ar-raja, kita berharap pahala dari Allah. Kemudian ada amalan qalbu yang lain, kita khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak mengerjakan sholat. Jadi amalan qalbu adalah mesin penggerak untuk amalan lahiriah. Makanya orang munafik amalan lahiriahnya malas karena amalan qalbunya rusak, yaitu tidak ikhlas. Ikhlas adalah amalan qalbu. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka.
Orang-orang munafik jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Karena amalan kolbunya rusak. Apa itu? Tidak ikhlas, riya. Disebutkan namanya yura'unan nas, mereka riya pada manusia. Riya itu memperlihatkan amal agar dilihat supaya dipuji, atau memperbagus amal agar dipuji. Itu riya. Memperlihatkan amal agar dilihat, agar dipuji atau dapat hadiah. Atau memperbagus. Apa bedanya memperlihat dan memperbagus? Kenapa ada kata lihat dan bagus? Karena ada amalan yang semestinya tidak terlihat, dia perlihatkan untuk dipuji. Kenapa ada kata bagus? Karena ada amalan yang mau tidak mau diperlihatkan, tapi dia perbagus agar dipuji. Ya. Contoh, sholat, dia bisa saja sholat sunnah di rumah, tapi dia selalu lakukan sholat sunnah di hadapan orang banyak agar dapat pujian. Padahal sholat yang paling afdal dikerjakan di rumah. Ya. Dan dia semestinya berusaha mengerjakannya di rumah, tapi dia selalu memperlihatkannya agar dilihat manusia sehingga dipuji. Nah, ada juga sebaliknya perkara sholat. Dia sholat berjamaah, mau tidak mau harus kelihatan orang. Kemudian dia perbagus sholat berjamaah. Entah dia sebagai imam atau sebagai makmum, supaya dipuji. Nah, ini semuanya riya. Itu yang menyebabkan malas. Orang munafik disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah." Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat Isya. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak dilihat orang. Karena dulu kalau matahari terbenam, yang ada gelap, tidak ada listrik di kota tersebut. Gelap yang bisa kita ambil dari cahaya rembulan dan bintang saja. Gelap, benar-benar gelap. Itu yang membuat mereka malas. Nah, kembali ke permasalahan awal, bahwa amalan kolbu penting, dan dia adalah mesin penggerak amalan lahiriah. Oleh karena itu, apabila kita ba'da subuh di hadapan kita ada mushaf, ada HP, lalu mushaf tersebut kita baca tetapi kemudian malas, baru a'udzubillah menguap, kemudian baca Quran matanya pedas, kemudian hurufnya goyang-goyang, itu bermasalah dengan amalan kolbunya. Tetapi kenapa pas di masjid semangat, tapi kalau di rumah enggak? Padahal kita diperintahkan untuk baca Quran banyak di rumah, terutama malam hari. Dan itulah yang akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Berkata puasa kepada Allah di hari kiamat, Rabbi mana'tuhu nauma billail. Wahai Rabbku, ampuni orang itu, karena aku telah larang dia untuk tidur di malam hari dan baca Qur'annya di rumah. Kenapa? Lebih tersembunyi, lebih rahasia, dan lebih rahasia lebih ikhlas. Tapi kenapa malas? Berarti amalan kolbunya rusak, nggak ikhlas. Kapan ada kemalasan, tuduhlah kita sedang tidak ikhlas. Yakin itu baik-baik. Nggak boleh ada diskusi di dalamnya. Kapan ada kemalasan, sholat berjamaah, kemalasan baca Quran, kemalasan berzikir, kemalasan mengerjakan ketaatan-ketaatan yang semestinya dikerjakan secara sendirian,
tetapi dia lebih semangat di hadapan orang banyak, maka itu berarti sedang bermasalah dengan amalan qalbunya, tidak ikhlas, riya. Ya, tuduh aja diri sendiri itu. Ini pada ikhwan. Nah, ini contoh bahwa amalan qalbu adalah mesin penggerak. Dari sini tema yakin dan tawakal penting. Karena yakin dan tawakal perkara qalbu yang menghasilkan kekuatan dan keteguhan dalam diri seorang muslim. Jadi kalau boleh saya kasih ringkasan dari kajian ini, keyakinan menghasilkan tawakal. Tawakal menghasilkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan menghasilkan tawakal. Tawakal menghasilkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin terhadap janji-janji Allah, dia bertawakal. Arti tawakal, bersandar qalbu kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan dengan mengerjakan sebab. Tawakal ini menghasilkan kecukupan. Ya. Sebelum kita baca nih, itu ringkasan kajian ini. Itu ilmu bab ini. Yakin menghasilkan tawakal, tawakal menghasilkan kecukupan. Contoh misalkan, cerita Khalilullah, pemimpin orang-orang yang bertauhid, yang bertawakal. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, maka walaupun di hadapan beliau ada api yang akan beliau masuki sebentar lagi, lalu ada makhluk yang menawarkan, yaitu Jibril alaihissalam, alaka hajah, wahai Jibril, wahai Ibrahim, engkau punya hajat enggak? Maka Nabi Ibrahim dengan yakinnya tadi timbul tawakal. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala. Adapun aku minta bantuan kepada engkau, tidak. Amma minallah fabala. Adapun aku minta bantuan dari Allah, iya. Lihat, yakin menumbuhkan tawakal. Dan tawakal menghasilkan kecukupan. Makanya Allah kemudian berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamat. Dua sifat. Kalau dingin saja mati, kita masuk freezer mati. Tapi salaman dan keselamatan, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan. Nabi Musa alaihissalam, ketika pengikutnya merengek, wahai Musa, inna lamudrakun, kita akan didapati oleh Firaun. Mereka terlihat tuh di belakang Firaun dengan sejuta bala tentaranya plus senjata lengkapnya. Sedangkan di depan kita ada lautan. Nabi Musa yakin ada Allah dan yakin beliau adalah Rasulullah. Dan beliau sudah tahap kepada, nanti keyakinan itu ada 3. Yakin, ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Beliau sudah tahap yang ketiga ini. Maka beliau mengatakan, kalla, tidak, sama sekali tidak akan pernah sampai. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan menjagaku, memberi petunjuk kepadaku. Timbul tawakal. Bersandar kolbu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah timbul tawakal, timbul kecukupan. Ditenggelamkannya Firaun, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ini susah, Pak. Dihitung dengan hitungan matematik susah. Ya. Contoh, sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Was-sadaqatu burhan." Sedekah itulah bukti iman.
Kalau Anda yakin Allah maha kaya, Allah melipatkan ganjaran, melipatkan apa yang disedekahkan, maka timbul ketawakalan. Meskipun di sini sedikit kekurangan, semakin semakin dia bersedekah. Semakin dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, unfiq alaik. Wahai anak Adam, sedekah, aku akan balas. Timbul yakin, menghasilkan tawakal. Tawakal kemudian menghasilkan kecukupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan hal tersebut. Makanya sedekah itu bukti iman. Ya, dan tidak bisa dihitung dengan hitungan matematik manusia. Dia bukti iman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab kita adalah bab yakin dan tawakal. Yakin adalah sinonimnya iman. Ini. Jadi pengertian yakin itu sama dengan iman. Ya, kalau ditanya, Ustaz, yakin itu apa sih? Iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengucapkan dengan lisan apa yang diimani, menetapkan dengan qalbu apa yang diyakini, dan menggerakkan anggota tubuh atas konsekuensi dari keyakinan tersebut. Itulah keyakinan. Kemudian ada perkataan menarik dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Wafat pada tahun 780-an Hijriah. Dan beliau murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ulama yang masyhur dan sudah diakui oleh para ulama lainnya. Kalau ada yang menghina Syekhul Islam, maka ini ya, seperti kambing menubrukkan kepalanya ke gunung. Ya. Dan tidak perlu ditanggapi. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, yakin bimanzilatir ruh minal jasad. Yakin itu seperti ruh pada jasad. Jasad tanpa ruh tidak bermanfaat. Jasad tanpa ruh tidak manfaat. Wabihi tafadhalal arifun. Dengan keyakinan orang-orang yang tinggi imannya berbeda-beda kedudukannya. Wa fihi tanafasal mutanafisun. Di dalam keyakinan orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Antum bayangkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Ada keyakinan dalam tubuh mereka, dalam qalbu mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la usabiqu Abu Bakrin radhiyallahu. Aku akan benar-benar mendahului Abu Bakar. Apa yang beliau lakukan? Beliau bersedekah. Sedekah dengan setengah hartanya. Umar bin Khattab mengira bahwasanya beliau sudah mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Madza tarakta li ahlik?" Kata Umar bin Khattab, "Taraktu mithlahu." Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu setelah engkau bersedekah sekian banyak? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku tinggalkan setengahnya." Datang Abu Bakar Siddiq dengan seluruh hartanya. Lalu beliau ditanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Beliau berkata, "Taraktu lahum Allah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada keyakinan. Keyakinan akhirnya timbul perlombaan, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Itu yang dimaksud oleh penulis. Wa ilaihi syammaral amilun. Dan dengan keyakinan tersebut orang-orang yang beramal begadang, semangat untuk begadang beramal. Wa amalul qaumi innama kana alaih wa isyaratuhum kulluha ilaih. Perbuatan seseorang itu karena atas keyakinan. Ini yang saya katakan tadi. Orang beramal karena punya yakin. Dan dia mesin penggerak. Mesin penggerak. Wa idza tazawwaja as-sabru bil yaqin wulida bainahuma husulul imamati fid din. Nah, ini indahnya. Kalau sudah bergandengan yakin dengan sabar, pasti jadi pemimpin. Ini karena saya jadi pimpinan pesantren, saya ingin mengatakan kepada para wali santri tugasnya adalah sabar dan yakin. Maka cita-cita anaknya niscaya tercapai untuk menjadi ahli agama. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din, kata Syekhul Islam Taimiyah. Dengan sabar dan keyakinan, maka seseorang akan mendapatkan puncak kepemimpinan dalam agama. Dengan sabar dan keyakinan, seseorang akan mendapatkan puncak keyakinan dalam agama. Sabar itu apa? Sabar itu menahan lisan dari mengeluh, menahan kalbu dari menggerutu, menahan anggota tubuh dari mengerjakan hal-hal yang terlarang. Ya, hanya orang kalau yakin dan sabar, dia akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immah." Kami jadikan dari mereka pemimpin, yahduna bi amrina, yang menjalankan perintah kami. Kenapa jadi pemimpin? Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka mengerjakan yakin dengan ayat-ayat kami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis juga mengatakan, "Falyaqinu ruhu a'malil qulub." Allahu akbar. Keyakinan adalah ruh amalan qalbu. Saya katakan tadi kan, amalan qalbu itu mesin penggerak. Ternyata ada ruhnya supaya mesin ini bergerak, yaitu yakin tadi. Allati hiya arwah a'mal jawarih. Amalan qalbu adalah ruh dari amalan lahiriah. Saya beri contoh ya. Ini supaya contoh ini biar mudah dipahami. Contoh sholat. Sholat bisa kita kerjakan karena tadi apa? Ada rasa cinta, rasa apa? Harap, rasa apa? Takut, gitu ya. Itu amalan qalbu. Amalan qalbu ini ternyata ada ruhnya lagi. Ruhnya yaitu apa? Yakin. Kapan orang cinta? Ketika dia yakin ada Allah. Kapan orang berharap? Ketika yakin ada Allah. Kapan orang takut siksa Allah? Ketika dia yakin ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan tentang Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, mengatakan keyakinan ada 3. Ini yang saya katakan tadi. Yang pertama yaitu al-ainul yaqin. Yang pertama itu al-yaqin, ilmul yaqin afwan. Yang pertama adalah ilmul yaqin. Yang kedua ainul yaqin. Yang ketiga haqqul yaqin. Nomor 1 dan nomor 2 ada dalam surat At-Takatsur ayat 5 dan 7. Yang pertama adalah ilmul yaqin. Yang kedua ainul yaqin. Ini dalam surat At-Takatsur ayat 5 dan 7. Kemudian yang ketiga yaitu haqqul yaqin. Ini ada di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 95. Baik. Bagaimana gambarannya? Mudah. Kita nih
ada ilmu tentang Masjid Istiqlal. Itu ilmu yakin. Kita yakin di Jakarta ada Masjid Istiqlal. Ketika kita sudah melihat, maka itu nama yang pertama tadi ilmu yakin. Ada ilmu tentang Masjid Istiqlal. Itu namanya ilmu yakin. Kemudian kita melihat dengan mata kepala kita ada Masjid Istiqlal. Maka itu namanya ainul yakin. Kalau kita sudah masuk, maka itu namanya hakul yakin. Bisa dimaklumi ini para ikhwah? Nah, itu. Nah. Taib. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil dari ayat Al-Quran sebagaimana kebiasaan beliau. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika orang-orang beriman melihat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu apa, Pak? Yaitu kelompok-kelompok orang-orang kafir dan musyrik yang ingin menggempur, menyerang kota Madinah. Dan mereka banyak ahzabnya, banyak kelompoknya. Yang pertama yaitu kaum Yahudi. Kemudian yang kedua kaum musyrik Quraisy. Kemudian yang ketiga orang-orang Arab Badui. Ya, kaum Yahudi dari Bani Ghatafan dan Bani Nadir. Kemudian orang-orang musyrik Quraisy yang berasal dari kota Mekah. Kemudian orang-orang Badui Arab. Mereka seluruhnya bersepakat ingin menyerang Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Maka ketika orang-orang beriman melihat Ahzab, pasukan-pasukan itu, semua faksi kesyirikan, kekufuran datang menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, orang-orang beriman di kota Madinah. Maka orang-orang beriman mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Lihat di situ ada keyakinan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ada keyakinan. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan janji Allah dan Rasulnya benar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah bertambah kepada mereka kecuali keimanan, keyakinan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti pendalilan dari ayat ini bagaimana? Atau di mana ketika Allah berfirman wa ma zadahum illa imanan wa taslim. Tidaklah bertambah kepada mereka. Melihat pasukan tersebut ternyata benar datangnya. Ternyata benar sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bertambah kepada mereka kecuali iman. Iman di sini adalah yakin. Sebagaimana ditafsiri oleh Imam Ibnu Qayyim tadi bahwa keyakinan sinonimnya adalah apa? Iman. Tidak bertambah kecuali keyakinan. Dan setelah itu tawakal. Tawakal diekspresikan dengan berserah diri kepada Allah. Taslima, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah seseorang semestinya dalam keadaan sempit, penuh kegelisahan, penuh kegundahan, maka yang ada di dalam dirinya semestinya harus semakin yakin janji Allah. Lalu setelah itu bersandar diri kepada Allah. Lalu setelah itu datang kecukupan, ketenangan hati. Saya pernah Pak umroh, lalu umroh itu habis sakit. Jadi sehari setelah sakit berat harus umroh karena sudah terdaftar. Masuk ke pesawat, kebetulan dapat yang di depan, saya bisa rebahan. Ketika naik itu mulai muncul perasaan ingin mati. Subhanallah, keringat dingin, jantung berdebar keras, ini mati nih kayaknya. Mati saya bilang. Maka sudah mulai pada waktu itu
berserah diri kepada Allah, baca Al-Fatihah, murajaah surah Al-Baqarah, sampai kita tenang kalbunya. Maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan keimanan. Ingatlah, berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Ini perlu keyakinan sehingga timbul amal, yaitu zikir. Dengan zikir tersebut akhirnya ada tawakal, tenang kalbunya. Baru setelah itu ada kenyamanan. Ya. Ayat tadi, zikir menenangkan hati, harus ada yakin di dalam kalbu kita. Keyakinan itu menghasilkan amal. Amalnya itu zikir. Zikir menghasilkan rasa bersandar hanya kepada Allah. Dan subhanallah, sedikit keluar dari tema kita Pak tentang zikir. Ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang zikir. Beliau mengatakan begini. Hatta tatayaqqan, sampai kamu yakin, anna dzikra taufiqun minallah, bahwa berzikir itu adalah petunjuk dari Allah. I'lam annahu min aisaril a'mal. Ketahui baik-baik, zikir itu amalan paling mudah. Tidak perlu kekuatan, tidak perlu duit, tidak perlu usaha, tidak perlu tenaga, keringat, darah. Walakin la yadhkur ahadun rabbahu illa man wafaqah. Tetapi tidak ada orang yang berzikir menyebut nama Allah kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Berarti itu benar-benar apa Pak? Taufik dari Allah. Sampai kamu yakin bahwa zikir itu adalah taufik dari Allah, coba perhatikan. Zikir ibadah paling mudah, tapi tidak ada yang berzikir kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Nunggu astaghfirullah, kemudian mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dua kalimat yang paling disukai oleh Allah, paling ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Ucapan tersebut dibaca 100 kali, maka menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Mudah. Tetapi tidak ada yang mengerjakannya kecuali yang diberi petunjuk. Kapan dia diberi petunjuk? Ketika dia yakin. Yakin bahwa zikir menenangkan kalbu, maka dia akhirnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsir. Alangkah indahnya seseorang di akhirat saat dia mendapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Sampai-sampai ulama mengatakan, ajibtu min qaumin halaku wa ma'hum najatum. Aku heran, ada orang-orang yang binasa padahal mereka punya kunci keselamatan. Apa keselamatannya? Berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan bisa seperti itu, Pak? Harus ada keyakinan atas ayat tadi. Timbullah amal. Amal menghasilkan tawakal, bersandar kepada Allah, tenang dari kalbunya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, tadi malam saya ngisi kajian dengan judul sholat. Kita belajar rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Kemudian saya sebutkan pertemuan pertama keutamaan, ada kedudukan sholat dan keutamaan sholat. Setelah kajian beliau datang. Allah Ustaz, kajiannya kayak nampar saya Ustaz. Kenapa emang? Karena hari-hari ini saya terlambat bangun subuh. Apa sebab? HP ya. Sudah lama ngaji benar. Sudah lama ngaji. Iya Ustaz. Ada sebagian orang yang, ketahui baik-baik para ikhwah, amalan yang paling banyak zikirnya itu sebelum tidur.
Doa masuk rumah, keluar rumah, satu doanya. Doa masuk masjid, keluar masjid, satu zikirnya. Doa masuk WC, keluar WC, satu zikirnya. Doa pakai naik kendaraan, turun kendaraan, satu zikirnya. Apalagi semuanya satu-satu. Sedangkan zikir, doa, dan bacaan Quran yang paling banyak dilakukan sebelum tidur. Karena kita nggak tahu setelah saat tidur bisa kembali nggak. Makanya Allah menyebut tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ada orang yang, lihat, situasi yang sangat berbeda. Ada orang yang sebelum tidur baca doa tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu disapukan ke seluruh tubuhnya, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca surat Al-Mulk, baca bacaan-bacaan zikir dari sebelum tidur. Bandingkan ini, kemudian tidur di atas wudu, ya, tidur di atas wudu. Bandingkan keadaan orang ini dengan keadaan yang tidur dengan HP-nya sampai kecapean karena melihat yang haram. Kondisi dua ini para ikhwan yang dirahmati Allah, kapan itu bisa kita obati? Ketika ada yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah melihat? Kemudian ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu. Allah mengetahui. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ayat tadi inti pendalilannya adalah ketika mereka melihat musuh yang banyak, maka bertambah kepada mereka iman, yaitu keyakinan. Dan setelah keyakinan timbul tawakal. Makanya para ulama mengatakan al-yakin qarinut tawakkul. Yakin itu adalah teman dekatnya tawakal. Ingin kuat tawakalnya harus ada keyakinan. Ya. Baik, ayat yang kedua. Surat Ali Imran ayat 173 174. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin azim. Orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang beriman, jadi musuh-musuh Islam, orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang beriman yang ada di kota Madinah. Orang-orang sudah pada datang, orang musyrik Quraisy, kemudian orang Yahudi, orang Arab Baduy yang kafir dan musyrik pada datang ke kota Madinah. Maka takutlah kalian kepada mereka. Mereka akan menggempur kalian. Dan Rasulullah SAW membuat parit. Dan parit tidak dikenal. Cara berperang dengan parit tidak dikenal di tengah orang Arab. Itu adalah pekerjaannya orang Persia. Dan itu saran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Paritnya sekitar ada 7 kilo. Dalamnya sekitar 2,5 meter. Lebarnya sekitar 4 meter. Jadi kuda tidak bisa lewat. Dan mereka dikepung beberapa hari. Maka ketika datang seperti itu kabar bahwa mereka sudah datang, takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan. Tidak bertambah kepada mereka kecuali bertambah kepada mereka keyakinan. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kemudian mereka mengucapkan, sandaran kami Allah dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Ini hasil dari keyakinan, timbul tawakal. Kalau sudah timbul tawakal, menang.
perang Ahzab atau perang Khandaq menang. Fanqalabu bi ni'matin min Allah. Mereka akhirnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia dari Allah Subhanahu. Lam yamsam susu, tidak ada satupun musuh yang bisa masuk. Keburukan tidak akan menimpa mereka. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Kemudian ayat yang ketiga. Surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Yang artinya bertawakkallah kepada yang maha hidup dan tidak mati. Ayat ini inti pendalilannya adalah wa tawakkal. Tawakkal kata perintah. Tawakkal kata perintah. Bahasa Indonesianya bertawakallah. Kalau ada lah berarti kata perintah. Makanlah, minumlah, bertawakallah berarti ada perintah. Dan kaedahnya wal aslu fil amril mutlaq yadullu 'alal wujub. Kaedahnya adalah setiap perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini tentang yakin dan tawakal? Hukum tawakal wajib. Hukum tawakal apa? Wajib. Pengertian tawakal tadi apa, Pak? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah bi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab. Tawakal artinya adalah, pengertian tawakal, sungguh-sungguhnya, saya ulangi, bersandarnya kolbu dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bersandarnya kolbu dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan dengan mengerjakan sebab. Nah, ini ya. Jadi orang bertawakal itu kerjain sebab. Kalau sakit berobat disebut tawakal. Tapi ingat, berobatnya sarana, jangan bersandar kepada sarana. Bersandarlah kepada Allah yang menjadikan sarana tersebut menjadi obat atau menjadi kesembuhan. Kalau ingin dapat rezeki, bekerja. Jangan bersandar kepada pekerjaannya, tetapi bersandarlah kepada Allah yang memberikan rezeki, bahwa pekerjaan tersebut bisa menghasilkan rezeki. Sanggup nggak ada orang bekerja, kemudian sanggup nggak Allah tidak memberikan rezeki? Sanggup. Maka bersandarnya kepada Allah, bukan kepada sebab. Jadi tawakal adalah bersandarnya qalbu dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan dengan mengerjakan sebab. Tapi ingat, tidak boleh sebab disandari. Tidak boleh sebab disandari. Pergi ke tukang ruqyah, maka itu adalah mengerjakan sebab agar sembuh. Tapi jangan bersandar kepada ruqyahnya, jangan bersandar kepada tukang ruqyahnya, tapi bersandar kepada siapa? Allah. Nah, seperti itu tawakal. Berarti boleh mengerjakan sebab. Iya, termasuk penyempurna tawakal adalah mengerjakan sebab. Seperti Rasul SAW. Beliau ketika perang Uhud, apa yang beliau lakukan? Zahara baina dir'ain. Beliau memakai 2 lapis baju perang. Itu Rasul SAW. Sayyidul Mutawakkirin, pemimpin orang-orang yang bertawakal. Beliau memakai 2 lapis baju perang. Apakah kurang tawakalnya? Tidak. Itulah proses dari tawakal. Ikhtiar bagian dari tawakal. Tapi ingat, apa tadi ingatnya? Jangan bersandar kepada sebab. Bersandarlah kepada musabbibul asbab, yang menjadikan sebab ini manjur, yang menjadikan sebab ini berjalan, maka dialah Allah. Bersandarlah kepada sebab.
Ya, bersandarlah kepada sebab. Nah, itu pelajaran yang menarik tentang bahwa tawakal perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Apabila tidak bertawakal berarti berdosa, karena kewajiban adalah perintah dari Allah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Yang tidak bertawakal maka dia berdosa. Yang tidak bertawakal kepada Allah dia berdosa. Kemudian yang kedua yang sudah saya sebutkan, pengertian tawakal. Pengertian tawakal adalah bersandar qalbu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan, disertai dengan mengerjakan sebab. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari ayat ini, bedakan antara tawakulun dengan tawakulun. Itu bahasa Arabnya ya. Tawakulun dengan tawakulun. Ta, waw, kaf, lam. Bedakan ini dengan ta, waw, alif, kaf, lam. Yang satu tawakulun, yang satu tawakulun. Tawakulun sudah kita definisikan tadi. Tawakul adalah, kalau bahasa mudahnya, modal nekat. Modal apa? Nekat. Dan ini pernah terjadi, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadun. Orang-orang penduduk Yaman, ini saya tidak menghina penduduk Yaman, ini cerita Abdullah bin Abbas ya. Orang-orang penduduk Yaman dahulu pergi ke Mekah berhaji, dan mereka tidak bawa bekal, tidak ngambil sebab. Lalu dikatakan kepada mereka, tazawwadu, ayo berbekal kalian. Kata dia, nahnu mutawakkilun, kita bertawakal kepada Allah. Fa idza ja'u Makkah sa'alun nas. Ternyata ketika sudah sampai ke Mekah, yang adalah minta-minta sama manusia. Yang ada adalah minta-minta sama. Ini tidak bertawakal. Itulah atau sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Surah Al-Baqarah ayat 197. Itu kisah ayat ini seperti yang saya ceritakan. Orang Yaman ingin berhaji, kemudian disuruh berbekal, nggak mau. Kita tawakal. Sampai Mekah malah jadi pengemis. Ya. Ini namanya apa tadi istilahnya? Tawakul. Tawakul. Yang pertama yang benar apa? Tawakulun. Tawakal. Ini tawakul. Tawakul itu modal nekat. Ya, modal apa? Nekat. Pasrah. Ya, pasrah. Putus asa. Tidak ada usaha. Nah, ini nggak boleh dalam agama Islam. Contoh misalkan, ente nggak kerja, tawakal. Datang harta ya datang, nggak datang ya nggak datang, tawakal. Ini enggak. Itu istilahnya apa? Bukan tawakal, tapi tawakul. Ingin dapat anak, tawakal aja deh. Nggak nikah, tawakal. Nah, ini keliru. Ya, itu tawakul. Nah, itu pelajaran dari ayat tadi. Pelajaran yang lain dari ayat tadi adalah, kenapa Allah, zat yang paling pantas untuk kita bersandar kepadanya. Ya. Kenapa Allah, zat yang paling pantas untuk kita bersandar kepadanya? Karena Allah Al-Hayy, alladzi la yamut, yang maha hidup, tidak pernah mati. Dan jangan pernah bersandar, bertawakal kepada Al-Hayy alladzi yamut, yang hidup tapi mati. Siapa dia? Manusia. Ya, saya ulangi. Faedah dari ayat ini,
Kenapa Allah yang paling pantas kita bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya? Karena Allah Al-Hayy, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Ya, tidak ada yang lebih kuasa dari Allah. Tidak ada yang bisa mengatur seperti Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat ayat kursi, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Apa makna wala ya'uduhu hifdhuhuma? Allah tidak capek mengurus langit dan bumi. Allah tidak capek. Ya. Mengurus langit dan bumi Allah nggak capek. Dan Allah maha tinggi, maha besar. Itu yang kita wajib bersandar kepada. Dan jangan pernah bersandar kepada yang hidup tapi mati. Manusia, jin, malaikat, atau apapun dari makhluk-makhluk. Jangan bersandar kepadanya. Karena tidak pantas untuk kita bersandar kepadanya. Ini pelajaran luar biasa. Gini Pak, saya ada yang pernah nasihati saya. Beliau ini mungkin Bapak tahu yang mendirikan Yufid TV. Nah, saya dekat dengan beliau. Dan beliau sering ngasih masukan, Ustaz, ini bagus disampaikan untuk ke jamaah. Apa kata beliau? Kita ini sering diberikan pelajaran oleh ustadz-ustadz kita ilmu yang luar biasa. Apa itu? Ilmu tauhid. Tidak melakukan kesyirikan. Itu luar biasa bagus. Akhirnya kita kalau berdoa hanya kepada Allah. Kita tidak berdoa kepada orang yang sudah mati. Kita tidak percaya kepada jimat. Kita tidak percaya kepada tukang ramal, tukang sihir, dukun. Bagus. Tetapi ada satu, Ustaz, terutama ketika COVID yang lalu, sangat terlihat orang-orang yang katanya sudah ngaji tauhid, ngaji sunnah, tetapi kemudian kan gara-gara COVID kan semuanya turun, ekonomi hancur baur. Sekarang baru mulai. Jadi orang mencari pegangan, ini kepada siapa nih saya megang nih? Usaha sudah banyak yang collab dan seterusnya. Otomatis saya mencari orang yang diluaskan rezekinya untuk memulai usaha kembali dan seterusnya. Nah, saat itu Ustaz, ada sebagian ikhwah yang sudah ngaji sangat mendewakan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Seakan-akan dialah pengatur saya. Seakan-akan dialah yang menolong saya. Bahkan kalau sudah dapat telepon, halo, yang nelpon ini orang yang dianggap bisa memberikan kebaikan kepada dirinya melalui hartanya. Maka dia seperti orang yang sangat tunduk kepada. Sampai ditelepon, siap. Makhluk lewat telepon. Ada sebagian orang seperti itu. Dia salah tawakalnya. Ya, maka ingatkan itu, Ustaz. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Orang yang ngaji tauhid, di samping dia tidak berdoa kepada Allah, dia tidak juga menjadikan sarana sebagai tempat sandarannya. Pemodal itu sarana. Tetapi pemberi rizki Allah. Semodal besar apapun seseorang, kalau Allah katakan belum dapat. Bersandarlah kepada Allah dan jangan menuhankan manusia. Ya, kadang-kadang sebagian orang, mohon maaf ya, ketika dia di mobil ada gantungan di kaca spionnya, itu kaca dalam, gantungan apa biasa yang digantung? Bukan tasbih. Pangkat. Saya anak tentara nih. Saya keluarganya tentara, meskipun keluarga jauh. Ya akhi, mana tawakalmu ya akhi?
Kenapa harus seperti itu? Bersandar kepada makhluk. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kita sudah bagus nggak berdoa kepada makhluk yang sudah mati, tidak berdoa kepada wali. Apakah wali kutub, wali badal, wali murid? Nggak berdoa kita. Bagus sudah tuh. Itu ajaran ustaz-ustaz kita bagus. Tapi ingat, ada satu lagi. Jangan bersandar kepada makhluk. Sandaran paling utama hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Al-Hayy alladzi la yamut. Allah yang maha hidup, yang tidak berdiri, yang tidak pernah mati. Jangankan mati, ya, jangankan tidur, ngantuk saja tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan akibat kadang-kadang bersandar kepada makhluk, banyak sedihnya. Banyak sedihnya. Banyak kecewanya. Ada orang, dapat nih modal nih, tapi ternyata nggak dapat. Sedih akhirnya. Lupa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang yang lebih parah lagi, akibat dia bersandar kepada makhluk, maka dia melalaikan kewajiban, melanggar larangan demi si makhluk. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar karena ini makhluk. Nah, ini bahaya. Ini berurusan dengan akidah seseorang. Ya, hati-hati. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-4 ya. 1, 2, 3, 4. Surat Ibrahim ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ayat ini ayat tauhid. Ayat ini ayat tauhid. Dari sisi mana? Kepadanya didahulukan sebelum perbuatannya. Kepadanya didahulukan sebelum perbuatannya. Ya. Allah berfirman, wa 'alallah falyatawakkalil mu'min. Sebenarnya bisa saja dibalik. Falyatawakkalil mu'minun 'alallah. Tapi 'alallahnya di depan. Nah, itu tauhid. Kalau bahasa ilmiahnya dalam bahasa Arab, taqdimu ma haqquh ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan sesuatu yang semestinya di belakang itu menunjukkan kepada pengkhususan. Aturan kalau bahasa Indonesia begini. Hendaknya orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Nah, itu bahasanya gitu. Tapi ini kepada Allahnya diletakkan di depan. Kepada Allah lah bertawakal orang-orang beriman. Nah, ketika ini dikedepankan menunjukkan kepada apa? Pengkhususan. Pengkhususan itulah tauhid. Terjemahannya yang lebih asik adalah hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Nah, begitu ya. Paham ya? Sama ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya bisa saja kita berkata na'buduka wa nasta'inu bika. Kami beribadah kepada engkau. Engkaunya di belakang bisa saja. Kami minta tolong kepada engkau. Engkaunya di belakang. Tapi ini Allah enggak. Allah kedepankan. Iyyaka na'budu. Kepada engkau kami beribadah. Lihat ya? Kepada engkau kami minta tolong. Ini pengedepanan menunjukkan kepada tauhid. Makanya terjemahannya hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami berminta tolong. Sama dengan ayat ini, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Itu pelajarannya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada tauhid karena yang di belakang dikedepankan. Ya, yang di belakang dikedepankan. Pelajaran dari ayat ini juga adalah
Sifat paling dominan orang beriman adalah tauhid. Tawakal. Sifat paling dominan orang beriman adalah apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengaku beriman, maka paling kuat tawakalnya. Dan ingat, tawakalnya tadi bukan kepada sarana, tetapi kepada siapa? Yang membuat sarana itu bermanfaat. Tawakalnya bukan kepada sebab, tetapi yang menjadikan sebab itu menjadi sebab. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang kelima, surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Surat Ali Imran ayat 159. Jika sudah punya tekad bulat, maka bersandarlah kepada Allah. Tekad bulat ini yakin. Baru setelah itu menghasilkan sandaran hati hanya kepada Allah. Jika sudah mempunyai tekad bulat, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat juga pelajarannya adalah hukum tawakal. Hukumnya apa? Wajib. Dan berdosa yang tidak bertawakal kepada Allah, atau berdosa yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena waktu ya. Hadis yang pertama, hadisnya agak panjang lagi yang pertama, tapi ini menarik hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Diperlihatkan kepadaku, ini di dalam mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepadaku umat manusia. Lalu aku melihat ada seorang nabi, dan bersama nabi tersebut pengikutnya sekitar 10-an orang. Ada nabi yang lain aku lihat, dan bersama nabi tersebut ada cuma 1-2 orang. Dan ada nabi lain yang kulihat tidak punya pengikut. Ini menunjukkan bahwa, kita langsung ambil pelajarannya ya. Ini menunjukkan pelajaran bahwa kebenaran bukan ukurannya banyak. Banyak bukan ukuran kebenaran. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memuji yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah memuji yang sedikit, wa qalilun mahum, sedikit dari mereka yang beriman, sedikit. Ya. Dan Allah mencela yang banyak, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau taati kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ayat-ayatnya Allah sebutkan dalam surat Saba ayat 13. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ya, hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kemudian hanya sedikit dari hambaku yang beriman. Wa qalilun mahum. Surat Sad ayat 24. Kemudian jika kamu mentaati kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu surat Al-An'am ayat 116. Gitu ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi ukuran kebenaran, apakah itu wahyu atau tidak? Apakah dari Al-Quran atau hadis atau tidak? Itu ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran bukan dengan kuantitas, bukan dengan banyak. Oh, semua orang ngerjakan, masa salah semua orang? Nah, kita katakan ukuran kebenaran bukan dengan jumlah yang banyak.
Buktinya ini. Ada nabi yang tidak punya pengikut. Ada nabi yang cuma 2-3 pengikutnya. Ada nabi yang cuma 10. Lanjut. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. Lalu diperlihatkan kepadaku umat manusia yang begitu banyak. Aku kira itu umatku. Ternyata dikatakan kepadaku itulah Nabi Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan bahwa pengikut Nabi Musa banyak. Walakin unzur ilal ufuq fanadhartu fa idza sawadun azim. Lalu aku melihat kepada ufuk. Ternyata di sana ada umat manusia yang banyak sekali. Faqila liha unzur ilal ufuqil akhar. Lalu dikatakan kepadaku, lihat kepada ufuk yang lain. Fa idza sawadun azim. Ternyata ada umat manusia yang banyak juga. Faqila li hadhi ummatuk. Jadi 2 ufuk seluruhnya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Dan bersama umatmu itu ada orang-orang yang berjumlah 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti sistem masuk surga ada yang pakai hisab, ada yang nggak pakai hisab. Ada yang pakai azab, ada yang nggak pakai azab. Apa itu hisab, Pak? Perhitungan amal. Bagaimana sistemnya yang terjadi di akhirat? Gini Pak, hisab itu ya. Kalau Bapak katakan hisab itu perhitungan, kurang tepat sebenarnya. Hisab itu adalah Allah memperlihatkan amal kita. Itu hisab. Allah memperlihatkan amal kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkan buku catatan amal. Kita semua ini kan punya buku catatan amal. Nanti di akhir dikatakan buku catatan amal. Lalu setelah itu orang-orang yang banyak dosa akan takut terhadap buku catatan amal tersebut. Karena mereka tahu, celaka ini buku catatan amal. Tidak ada kecil, besar, semuanya tertulis. Dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan akan dihadirkan, diperlihatkan ke depan mereka. Itulah hisab, Pak. Ya, itulah hisab, diperlihatkan amal. Sampaikan ada hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallah yudinil mu'min yaumil qiyamah." Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Kepada seorang hamba pada hari kiamat. Rasakan Pak. Coba rasakan itu kita. Hadis itu coba rasakan itu kita. Kemudian thumma yada'u kanafahu alaih. Lalu Allah setelah mendekat kepada hamba itu, Allah menutup penutupnya. Wa yasturuhu rabbuh. Allah menutupi hamba tersebut dari orang-orang. Lalu Allah berkata kepada hamba tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza?" Fulan, tahu nggak ini dosa? Si hamba nggak bisa berkutik. Dia hanya bisa mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya, itu dosaku. Resapkan itu Pak. Itu adalah kita. Semua dari kita akan berhadapan dengan Allah satu-satu tanpa penerjemah satu pun. Saya kemarin khutbah Jumat bercerita tentang amalan indah yang bisa menghasilkan pahala indah. Pahalanya bisa melihat wajah Allah. Amalannya beramal saat sendirian. Beramal ibadah saat sendirian. Jadikan itu Pak, ini ajakan untuk diri pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian. Jadikan itu habit, akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang menancap dalam kalbu, keluar menjadi kebiasaan tanpa harus dipura-purai. Itu akhlak namanya. Itu habit. Jadikan habit Pak, saat bersendirian pasti taat. Sholatkah, zikirkah, baca Qurankah, saat bersendirian. Pahalanya Pak besar. Apa? Melihat wajah Allah.
Allah berfirman dalam surah Qaf, "Man khasyar rahmana bil ghaib." Siapa yang takut kepada Allah saat sendirian. Semakin sendirian, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang penuh menghadap kepada Allah. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Maka akan dikatakan kepada mereka seperti ini, masuklah kalian ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan dan kalian kekal di dalamnya. Lahum fiha ma yasha'un. Dan mereka akan mendapati apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan kami mempunyai tambahan pahala, tambahan nikmat. Apa tambahan nikmatnya? Yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan Pak dengan orang ini dengan orang yang sudah menjadi habit saat bersendirian pasti maksiat. Pasti scroll haram. Pasti masturbasi. Bandingkan dengan itu. Indahnya ini lezat. Semakin sendirian, bahkan kalau dia ada tamu, ada tongkrongan, kapan pulang ke rumah, saya ingin munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya la ukhfikum, saya tidak munafik, Pak. Maksiat saat sendirian lezat. Tetapi ibadah saat sendirian lebih lezat. Lebih lezat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hisab. Ingat, nanti akan diperlihatkan hamba tersebut, "Ata'rifu dzambaka?" Tahu enggak ini dosamu? Bala ya Rabb. Iya, Rabb. Iya. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira, meyakini sudah pasti binasa. Sudah, ini pasti binasa, saya pasti binasa. Apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Lalu Allah berkata, "Laqad satartuha 'alaika fid dunya." Kata Allah kepada hamba tersebut, "Wahai fulan, dosamu sudah aku tutupi saat di dunia. Wa ana aghfirha laka al-yawm." Dan hari ini aku ampuni. Salah satu nikmat Allah terbesar bagi hamba adalah ditutupi dosa. Semua kita berdosa. Dan salah satu nikmat Allah, saat kita berdosa, Allah tutupi dosa. Pernah ketika saya cerita seperti ini, ada orang bertanya, "Ustadz, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya mantan pejabat, Ustadz." Kenapa saya sebut mantan? Karena saya diturunkan. Karena video selingkuh saya viral. Susah sudah saya untuk menutupinya, Ustaz. Maka saya katakan kepada bapak tersebut, yakinilah baik-baik, Allah Maha Penerima taubat. Tugas kita sekarang bertaubat kepada Allah. Bedanya saya dengan bapak ketahuan manusia, saya belum ketahuan manusia. Sama-sama berdosa. Nah ini para ikhwan, itu hisab. Jadi dari sini, dan itu disebut oleh para ulama hisaban yasira. Itulah hisab yang mudah. Ustaz, bagaimana hisab yang sulit? Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Yang diteliti saat hisabnya, dia pasti binasa. Nih, harta kamu dapat dari mana? Kamu digunakan untuk apa? Beneran gak ini? Ini gini. Diteliti saat ini, pasti binasa. Maka oleh karena itu, apabila ada orang masuk surga tanpa hisab, itu adalah sebuah keindahan luar biasa. Karena hisab berat, yang mudahnya saja berat, apalagi sulit. Ya. Makanya ini sebuah keistimewaan. Saya ingin meyakinkan bahwa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, lalu orang-orang ngomong, siapa yang mereka? Yang
70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah yang menjadi sahabat Rasulullah. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah yang dilahirkan dalam keadaan sudah beriman, sudah Islam, bapak ibunya Muslim, kemudian lahir bayi Islam, dan macam-macam. Ada yang mengatakan mereka adalah orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi dari rumahnya, kemudian beliau berkata, "Malladzi takhuduna fi?" Apa yang kalian katakan? Apa yang kalian obrolkan? Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul ladzina la yanqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkal." Mereka lah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah dan tidak merasa bernasib sial, dan mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tidak meruqyah. Tetapi untuk tidak meruqyah ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi ini lafaz yang tidak benar. Yang benar adalah mereka tidak minta diruqyah. Baik Ustaz, bolehkah minta diruqyah? Jawabannya boleh. Cuma kehilangan keistimewaan. Tidak minta diruqyah, jawabannya apa? Boleh. Cuma apa? Kehilangan keistimewaan, yaitu bisa-bisa tidak masuk surga, bisa-bisa masuk surga tetap dihisab, bisa masuk surga tetap diazab. Baik. Kenapa minta diruqyah termasuk yang di dalamnya tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Karena orang bagaimanapun ketika pergi kepada orang yang meruqyah ada semacam apa, Pak? Ada tergantung kalbunya. Sedangkan tawakal enggak. Tawakal benar-benar murni, berputus asa minta bantuan dari makhluk. Seperti orang yang di tengah lautan, diombang-ambing dengan ombak yang besar. Pak, alat istimewa modern apapun di zaman sekarang tidak bisa menyelamatkan sebuah kapal yang diombang-ambing dengan ombak yang besar. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, seperti itulah ketika kita di tengah kapal, di dalam kapal, di tengah lautan, maka apa yang terjadi? Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Dan hanya bergantung kepada Allah. Saat itu Allah tolong. Dan semestinya perasaan itu yang ada saat kita berdoa. Pasti kabul. Itu yang disebut dalam istilah Al-Quran Al-Muttar. Mim, dot, to, ro. Kalau ingin doa kabul, jadilah orang yang muttar. Catat tuh baik-baik. Kalau ingin doa dikabulkan, jadilah orang yang muttar. Muttar itu apa? Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Sedangkan di depannya hanya ada kematian yang pasti. Saat itu bergantung kalbunya kepada Allah. Itu muttar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Amman yujibul muttar idza da'ah." Tidak ada yang mengabulkan doa orang yang muttar kecuali Allah jika dia berdoa kepada Allah. Surah An-Naml ayat 62. Al-Muttar. Jika ingin dikabulkan doa, jadilah orang yang muttar. Muttar tadi apa? Putus asa minta bantuan kepada makhluk dan di hadapannya hanya ada kematian yang pasti. Saat itu dia bersandar kepada Allah. Ya sudah, ya Allah, sudah saya terserah engkau mau diapain. Nah, perasaan itu Pak kadang hilang dari kita karena kita masih punya kolega, masih punya modal, masih punya tim, masih punya ini, masih punya ini. Akhirnya perasaan itu hilang dari kita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, ada kisah menarik. Kawan saya, Ustaz, antum tahu. Suatu saat saya ke daerah beliau, kemudian melihat anak-anak beliau. Beliau lebih tua dari saya, tapi anak-anaknya masih kecil. Ustaz, ini anak baru lahir tuh gimana? Enggak, saya terlambat mendapatkan anak. 4 tahun kita menikah belum dapat anak. Lalu di tahun kelima, di awal tahun kelima saya bilang ke istri, ini tahun kelima kalau seandainya nggak lahiran, nggak hamil, mohon maaf saya ingin mencari lahan cocok tanam yang lain.
Jadi sang istri ketika sudah mendapatkan warning seperti itu, yang asalnya stres setiap bulan haid, stres. Apalagi nanti mertua nanya, kapan hamil, kapan dapat cucu, stres. Tapi ketika ada warning seperti itu, sang istri hanya bisa mengatakan, ya sudah, hasbi Allah ni'mal wakil. Yang penting tidak dicerai. Saat itu subur. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah mencukupinya. Itu yang saya katakan tadi. Yakin menghasilkan tawakal. Tawakal menghasilkan kecukupan. Akhirnya hamil kembar. 2 kali hamil kembar. Subhanallah. Seperti itu. Jadi yang belum hamil jangan ancam juga istrinya dengan begitu. Ya. Saya pernah kasih amalan kepada kawan-kawan yang belum hamil, kalau punya rezeki pergilah ke tanah suci. Dan ternyata setelah beberapa kali dengar kajian para masyayikh, ternyata memang itu warisan bahwa berdoa di tanah suci untuk program hamil termasuk hal yang mujarab, terutama di Arafah. Saya pernah ke Jepang, ketemu kawan-kawan yang belum, panitia salah satunya belum, sudah menikah 5 tahun, sudah mulai ngomongin poligami. Saya bilang, antum pergi haji dari Jepang agar tidak kena antrian di sini. Kemudian doa di Arafah, doa itu saja. Kemudian ketemuan saya di situ, lalu pulang ke Indonesia. 3 bulan setelah pulang hamil dan kembar. Saya nggak heran kalau kembar itu. Kenapa? Wa aslahna lahu zaujah. Nabi Zakaria ketika sudah tua renta, ubanan, keropos tulang, istrinya menafus, mandul, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pengabulan doa dari Nabi Zakaria, Allah akan perbaiki keadaan. Jadi doanya dikabulkan plus ada bonus. Itu selalu seperti itu. Hasil daripada apa, Pak? Yakin dan tawakal. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Makanya orang yang minta ruqyah kadang-kadang ada semacam tergantungan hati. Ya. Wala yatatayyarun, dan tidak merasa bernasib sial, yaitu tiarah, merasa bernasib sial. Ini juga ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran dari ayat hadis ini adalah salah satu keutamaan tawakal, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ingat Pak, tadi ingin cepat kabul doa, jadilah orang yang apa istilahnya tadi? Muttar. Tapi nggak pergi ke lautan juga Pak. Tapi perasaan kolbunya muttar. Putus asa minta bantuan dari makhluk, di depan pasti ada kebinasaan. Kematian kah? Atau apakah? Maka dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu. Saat itu dikabulkan oleh Allah. Dan harus yakin. Kalau tidak yakin, susah. Kemudian hadis yang lain, di antaranya hadis tentang tawakal. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Hadis riwayat Tirmidzi. Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ingat ya, syaratnya harus sebenar-benar tawakal. Sungguh, di situ ada lam. Lam itu namanya lamut taukid dalam bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan, sungguh Allah akan pasti memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan pulang dalam keadaan penuh dengan makanan dan membawa bekal untuk anak-anaknya. Coba perhatikan Pak, burung. Burung ini punya paruh, punya sayap, punya kaki.
terbatas kemampuannya. Makanannya terbatas. Biji-bijian, ulat-ulatan, terutama burung yang kecil-kecil. Kalau burung yang besar-besar mungkin seperti elang bisa makan ikan. Tapi burung yang kecil-kecil terbatas. Tapi bertawakal kepada Allah. Allah kasih rezekinya. Bagaimana dengan manusia? Semua sarana Allah telah tundukkan untuk manusia. Punya kaki, punya tangan, punya lisan, punya mata, punya telinga, punya keahlian. Allah beri kepada manusia, semestinya harus lebih tawakal. Dan dari sisi makanan, manusia semua dimakan. Coba, makhluk pemakan daging apa? Karnivora. Itu masuk di dalamnya manusia. Makhluk pemakan tumbuhan, herbivora, manusia. Makhluk pemakan apa saja, karnivora, manusia masuk dalamnya. Ya, omnivora, ya. Bahkan api dimakan oleh manusia. Api dimakan oleh manusia. Jadi kesempatan untuk bertahan hidup, survive untuk manusia lebih banyak. Lalu kenapa ada orang yang putus asa? Jangan putus asa. Ya, lebih banyak untuk bisa bertahan hidup lebih banyak. Bahkan di beberapa daerah sapi kurus-kurus. Kenapa? Karena berbagi makanannya dengan manusia. Sapi makanannya dedek, manusia juga makan dedek. Artinya, subhanallah, manusia banyak sarana yang Allah sediakan. Kenapa putus asa? Kenapa kemudian menuduh Allah tidak adil? Kenapa kemudian usahanya sebentar saja lalu putus asa? Ya. Tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kemudian, ini mungkin yang pernah mengikuti kajian saya sering saya sebutkan, tapi ini menarik. Ada seorang salafus saleh berkata, kuntu janinan fi batni ummi. Aku dulu sebagai seorang janin di perut ibuku. Janin, percampuran antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Lalu 40 menjadi nutfah, 40 hari selanjutnya menjadi alaqah, 40 hari selanjutnya menjadi mudghah, daging. Lalu setelah itu ditiupkan ruh, lalu dia berkembang sampai menjadi janin selama 9 bulan. Kata orang tersebut, ulama ini mengatakan, aku dulu sebagai janin di perut ibuku, wa atani Allahu rizq, Allah kasih rezeki kepadaku. Sampai sekarang tidak bisa dibuktikan dengan keilmian bagaimana darah haid berubah menjadi asupan makanan masuk ke plasenta. Belum ada yang bisa membuktikannya. Ya. Selesai 9 bulan, hatta ja'alallahu fi fiya, sampai rezeki tersebut Allah berikan kepadaku ke mulutku. Kapan itu, Pak? Ketika sudah dilahirkan, kemudian disusui. Kita tidak bisa bergerak apa-apa. Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Sampai rezekinya bahkan dikasih langsung ke mulut Allah, ke mulut si bayi tersebut. Kemudian orang ini mengatakan, fa idza kaburtu. Lalu ketika aku sudah besar, sudah dewasa, bisa bergerak, punya tangan, punya kaki sempurna, asatu dhanni bi rabbi, kemudian aku buruk sangka tentang rezeki kepada Allah, fa ayyu 'abdin asyarru minni, maka tidak ada hamba yang lebih buruk daripada aku kalau begitu. Bertawakallah kepada Allah, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Ini yang bisa disampaikan tepat tadi azan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik. Ada pertanyaan? Langsung kepada pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika berpoligami. Poligami. Tawakal, ini bukan poligami. Ketika berpoligami, istri takut sekali jika suami tidak mampu berbuat adil dan suami akan condong ke istri yang kedua. Mohon nasihat bagi kami, suami dan para istri dalam hal yakin dan tawakal dalam menjalankan poligami. Begini,
seorang istri yang Allah bertakdir suaminya mau berpoligami atau sudah berpoligami, dan kemudian pilihan tentu ada dua, tetap bersama atau meminta cerai. Saya tidak membicarakan hukum meminta cerai kalau suami poligami, tetapi pilihan tentu ada dua, tetap bersama atau minta cerai. Kalau pilihannya bersama, maka tugas seorang istri, baik istri pertama, kedua, ketiga, keempat, adalah menyibukkan diri dengan mencari ridho suami. Ini nasihat pertama. Ya. Baik istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Tugas istri menyibukkan mencari ridho suami. Karena di situ surganya seorang istri. Rasulullah SAW bersabda, "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Yang artinya, wahai istri, perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jika suami ridha, maka surga bagi istri. Jika suami murka, maka neraka bagi istri. Dan ini kita disclaimer dulu. Ini bagi suami yang memang mengerjakan kewajibannya sebagai suami secara maksimal. Saya tidak berbicara tentang suami-suami yang zalim. Saya berbicara tentang suami-suami yang poligami dan dia mengerjakannya secara maksimal. Paham ini pada ikhwah? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Bagi istri-istri yang suaminya berpoligami, saat suaminya tidak menggilirnya, sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Mengurus anak dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu memikirkan bukan selir. Madunya. Tidak perlu. Sebagian yang akhirnya tidak harmonis antara, kan saya banyak nih teman-teman yang praktisi dan akhirnya kita menjadi wasit. Ya, teman-teman yang praktisi poligami akhirnya kita yang menjadi wasit. Ya. Sampaikan ke sini, sampaikan ke situ, wasit antara suami istri. Yang jelas begitu. Maka saya melihat seorang istri yang dipoligami jangan memikirkan istri yang satu lagi. Dia ngapain? Sedang ngapain? Oh, dia dibelikan ini, dia dibelikan. Enggak. Tugasmu saat kamu tidak digilir oleh suami, sibukkan diri di rumah dengan ibadah, mendidik anak. Jangan mikirin dia ke Paris, Ustaz. Sedangkan saya cuma ke Turki, Ustaz. Nah, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Kenapa bisa seperti itu? Karena para perempuan akhirnya sibuk dengan madunya. Dia tidak menyibukkan diri. Oh, bapak-bapak mengangguk-angguk nih. Wah, ya benar, Ustaz. Nah, benar. Nanti belum selesai itu. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jangan sibukkan. Contoh misalkan nih. Suami care terhadap istri yang ketiga. Kenapa? Istri yang ketiga hamil. Maka istri yang pertama pengen juga di-carein sama si suami. Akhirnya berusaha hamil padahal dia masih punya bayi. Paham gak maksud saya? Nah, antum gak poligami sih masalahnya. Sama kayak anak. Ya. Maksudnya gak usah mikirin. Tugas saya adalah mencari ridho suami. Kapan suami menggilir saya akan servis sebaik-baiknya. Tugasnya itu. Dan ini sekali lagi suami yang memang dia benar-benar bertanggung jawab, bukan suami zalim ya.
Suami yang bertanggung jawab. Sikap istri seperti itu. Yakin deh Bu, yang terutama yang di poligami ya, yang sudah terjadi poligami terus, yakin deh, ibu akan lebih tenang. Tidak usah mikirin madu. Oh, dia diajak makan bakso pengkolan sana. Saya belum pernah tuh makan, urusan makan bakso doang. Kan kata istri, karena harus adil Ustadz. Sekarang tugasmu kapan kamu digilir, maka minta pelayanan, minta nafkah yang sebaik-baiknya. Ya, yakin, pegang, itu akan lebih menenangkan kolbu. Kemudian yang ketiga pesan saya, saat suami berpoligami, kemudian kecemburuan pasti ada. Pasti. Makanya bersyukurlah suami-suami yang qanaah. Ya, bersyukur. Ya, saya benar nih. Saya pernah baca buku, saya lupa di mana baca buku Arab. Waktu itu saya ingin kajian tentang qanaah, lalu saya mempersiapkan diri. Qanaah itu kan unsurnya ada 3, Pak. Nih laki-laki ya, qanaah ya. Unsurnya ada 3. Yang pertama, ridha bima atallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Rela. Yang kedua, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, ada mutafaqqud bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Itu adalah unsur qanaah. Rela dengan apa yang dikasih meskipun kurang dari cukup. Mencukupkan dengan yang ada, tidak mencari yang tidak ada. Nah, kemudian saya baca potret dari qanaah. Contoh dari qanaah adalah orang yang mencukupkan dengan 1 istri. Bu, puas Bu? Ya, maka ketika sang suami qanaah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya suami sudah, bukan berarti yang poligami tidak qanaah ya, karena nanti saya menuduh Rasulullah SAW, tidak bisa dibalikkan begitu, enggak. Ya, tidak bisa dibalikkan begitu. Ketika suami ingin yang 2, yang 3, yang 4, maka konsekuensinya seperti itu tadi yang saya katakan. Yang pertama, kalau pilihannya bersama, maka jadikan dalam benak Anda, apabila dia mengilir saya, puas. Dia harus puas. Karena yang saya cari ridha dia. Kemudian yang kedua, sibukkan diri saat tidak digilir dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan diri. Nggak usah. Kan biasanya tuh ada WhatsApp tuh antara para istri. Ya. Ada seorang misalkan yang digilir istri ketiga. Kemudian dia ngirim foto dengan suaminya. Ya. Kemudian istri ketiga mengatakan, "Afwan, tidak sengaja terkirim." Saya kayak jadi praktisi ya. Karena wasit. banyak kasus ya. Jadi Afwan salah terkirim. Istri pertama, kedua, ketiga, 4 jadi marah. Salah kirim apaan? Udah nggak usah disibukkan dengan itu. Enjoy-nya ambil, kerjakan yang bermanfaat. Kalau suaminya diluaskan rezekinya, mana nafkahnya? Nggak ada. I love you. Nih saya pernah ngaji di sini nih. Ya, tentang keluarga, hak suami istri. Saya katakan pertama kali kalimat yang saya katakan, tidak ada I love you full sebelum ada nafkah. Nggak ada. Masker mana? Apa namanya? Skincare mana? Skincare. Baru ada I love you full. Emas mana? Berlian mana? Baru ada I love you full. Emang saya makan I love you full? Bisa. Ya. Benar Ustadz. Iya, saya sedang bela ibu-ibu ini. Ya. Ini Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau suami pilihannya akhirnya berpoligami, maka terimalah itu sebagai takdir. Kalau sudah terima sebagai takdir, berdamai dengan diri sendiri, maka itu yang saya katakan tadi. 2 hal. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai rusak keluarga. Ya, karena
taruhannya adalah anak-anak. Ini saya pesan banget. Karena saya hidup bersama anak-anak. Saya 6 tahun ini ngurus ratusan anak di pesantren saya. Ada anak yang habis subuh, dia bengong. Itu gak boleh dimarahin tuh. Panggil, ada apa ya? Ada apa nak? Ibu sama bapak marahan, Ustaz. Hati-hati tuh. Itu akan dia bawa ke pesantren. Kapan Anda terlihat tidak harmonis, maka apalagi sampai bertengkar, sangat menusuk hatinya. Dan sangat membebani psikologisnya. Sangat membebani. Kemudian, ini juga perhatikan. Ini kejadian nyata. Ada seorang anak yang kami didik seperti ini. Dari kecil, lulusan SD, putih bersih. Sampai dia bisa akidah, tahu akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, diajari akhlak yang mulia, kemudian hafal Quran 30 juz, bahasa Arab lancar, jadi bagian bahasa. Tetapi di luar saat liburan, main wanita, kata-kata kasar, kotor. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah gak pernah ketemu dengan bapaknya. Kenapa? Bapaknya poligami. Hati-hati Pak. Ini kalau bapaknya poligami seperti itu, hati-hati, jangan sampai jarang ketemu dengan anak. Apalagi yang gak poligami. Jarang bersentuhan dengan anak, terutama anak laki-laki Pak. Jangan makan yang apa yang ada di media sosial. Bapak dekat anak perempuan, enggak. Anak, alangkah indahnya ketika anak itu sudah dewasa, kita ngobrol sebagai laki. Itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ibrahim sudah melihat Nabi Ismail dewasa, bisa berjalan seperti bapaknya, bisa bekerja seperti bapaknya, maka timbul rasa cinta yang berlebih. Saat itu Allah ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Pak, jangan jauh dari anak, terutama anak laki-laki. Bangga dengan dia, ngobrol. Bawa dia ke tempat-tempat yang kita inginkan bawa. Nah itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, jadi itu nasihat saya. Jangan merusak keluarga. Maka saya berpesan, kalau memang suami ini kan mengadukan proposal nih, ya, proposal. Saya mau poligami gimana gitu ya. Padahal nggak harus ngajukan, dia bisa aja langsung. Tapi dia ingin menghormati istrinya. Maka kalau seandainya sang istri masih belum dan mengakibatkan nanti hancurnya keluarga, jangan dipaksa Pak. Jangan dipaksa. Ya. Dia salah Ustadz, aturan dia terima saya poligami, saya akan sanggup Ustadz. Tapi berpengaruh nanti akan terjadi perceraian, maka jangan dipaksa. Lalu sampai kapan Ustaz? Ya sampai mau. Nah seperti itu ya. Itu nasihat saya dari yang bukan praktisi. Ya, wallahu alam. Dan saya berdoa semoga semua yang berpoligami diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Diberikan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan semestinya satu istri dapat sakinah, ketenangan, cinta, kasih sayang. Kalau dua semestinya tambah tenang, tambah cinta, tambah sayang. Kalau tiga lebih lagi. Ini jangan sampai ketika ditanya, gimana Fulan? Aman nih? Ketika poligami menghela nafas dia. Semestinya tambah tenang, tambah senang. Ya, wallahu a'lam. Dan yang tidak ingin ribet, ya sudah, cukupkan satu. Itu pendapat jumhur. Dan itu lebih afdal. Kalau sudah cukup dia istri satu, ini kita berbicara hukum fikih ya. Kalau dengan istri satu dia bisa menjaga mata, dia jaga-jaga kemaluan. Cukup Ustadz, saya cukup satu aja. Cukup sudah. Maka menurut jumhur itu lebih afdal. Jumhur.
Karena bagaimanapun yang berpoligami pasti ada potensi konflik, pasti ada potensi kezaliman. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi jangan dipaksa-paksa. Apalagi yang kurang kuat, kurang duit. Ya, ada sebagian orang yang dipromosikan oleh yayasan, baru promosi belum jadi sebagai kepala sekolah TK. Sudah mulai busung dada pasang, ayo siapa yang mau poligami dengan saya? Calon kepala sekolah TK. Itu kejadian banyak. Ya baru promosi sedikit punya jabatan langsung mulai ya liar matanya. Ya, buka pendaftaran. Subhanallah. Bagaimana cara tawakal dalam ikhtiar ingin memiliki keturunan dan terkadang merasa sudah yakin dan ikhtiarnya? Apa ini tawakal pada sebab? Maka jawabannya, kerjakan, sandarkan hati kepada Allah dan berusahalah, tetap berusaha. Dan salah satu usahanya tadi berdoa di tanah suci, ya. Salah satu usaha syar'inya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara untuk suami saya kembali yakin pada Allah dan sunnah? Karena susah cari nafkah, suami saya tidak sabar sehingga yang syubhat pun dilakukan. Ini hasil yang saya katakan tadi. Setelah COVID kan ekonomi hancur, kolab banyak. Mulai saat itu sebagian ikhwah, nih ya, sebagian ikhwah mulai malas duduk di majelis ilmu, sibuk dengan mencari rezeki. Ya. Kemudian yang kedua, mulai bermudah-mudah dengan perkara syubhat. Kenapa? Apakah tidak takut kepada Allah? Katanya ngaji tauhid. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Apakah sebaiknya istri lakukan karena tidak bisa menasihati beliau? Jawabannya adalah jangan katakan tidak bisa, tetapi gini. Sebagai istri jadilah supporting system. Ya, jangan suami selalu direndahkan, suami selalu disalahkan, jangan. Tapi jadi teman. Bahkan dalam perkara yang mungkin istri sangat berat. Contoh, misalkan mohon maaf ya, ini sedikit keluar dari tema, tapi dia akan sama jawabannya. Yaitu contoh, suami selingkuh. Tapi pilihan istri, tapi Ustadz saya tidak bisa bercerai. Karena anak-anak. Selingkuhnya parah sampai berzina, Ustaz, anak orang hamil. Tapi nggak bisa bercerai. Dan banyak seperti itu kan perempuan. Karena anak dia bertahan. Maka akhirnya bagaimana? Berdamailah dengan diri sendiri dulu. Kemudian ajak suami, ayo mas, kamu bisa meninggalkan yang haram itu mas. Kalau seandainya dia memang tidak ingin poligami ya. Tapi dia memang waktu itu sedang turun imannya, syaitan banyak bisikan dan seterusnya. Ayo mas, kamu bisa. Jadi teman, supporting system agar bisa melepaskan kemaksiatan. Nah sama dengan kasus tadi. Dia, suaminya sibuk dengan syubhat, dapat banyak. Maka jadilah teman. Istri jadilah teman. Mas bisa mas, kita tinggalkan ini. Kita yakin sama Allah. Jadi jangan disalahkan. Beda loh ya, teman kemudian yang menyalahkan. Suami kan sudah capek, nanti itu kan sebenarnya pasti akan jawaban suami begini, saya begini kan untuk kamu juga, untuk anak-anak juga kan begitu ya, kan seperti itu. Maka sang istri, iya mas, tetapi kita harus yakin Allah memerintahkan kita yang halal. Dan pesan nih bagi kepala keluarga, apapun yang antum kerjakan, mau yang halal, mau yang syubhat, mau yang haram, tidak akan pernah berubah nominal yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yakin nggak? Yakin. Timbul ketawakal nanti. Harus yakin itu. Nggak akan pernah berubah. Karena Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Cuma tinggal kita mencari yang halal atau yang haram. Wallahu a'lam. Berdoa setelah sedekah, apakah sebaiknya berdoa setelah sedekah? Jawabannya tidak harus. Ya. Tetapi dia niatkan di dalam kalbunya, kalau seandainya bersedekah, dia memohon kepada Allah dengan sedekahnya tersebut agar hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling utama adalah bersedekah karena ingin ridho Allah, lalu setelah itu dia bertawassul kepada Allah dengan sedekah tersebut. Contoh, ya Allah tadi saya bersedekah, mudahkanlah urusan anak saya.
Boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah benar jika kita ingin ziarah kubur dan memberi salam kepada mayit, orang tua atau keluarga yang sudah meninggal, mereka bisa melihat kedatangan kita dan bisa menjawab salam kita? Yang ada adalah bukan melihat, tetapi mengetahui dan menjawab salam kita. Melihat tidak ada disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin marra bi qabri akhihi." Tidak ada seorang yang melewati kuburan saudaranya yang beriman. Kana ya'rifuhu fid dunya. Dia kenal saudaranya tersebut di dunia. Thumma sallama alaihi. Lalu dia mengucapkan salam kepada orang yang dikubur tadi. Illa arafahu. Kecuali dia melihat yang dikubur tadi, mengetahui. Waradda alaihissalam, dan menjawab salamnya. Adapun kata melihat tidak, karena kan sudah beda alam nih. Ya, tapi mengetahui. Wallahu a'lam. Hadis ini kadang-kadang digunakan oleh orang-orang yang suka minta kepada orang soleh. Ya, maka jawabannya tidak bisa diminta. Kenapa? Karena minta adalah ibadah, dan ibadah tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Terakhir, penjelasan tentang qadha salat wajib. Jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama tentang qadha salat wajib. Boleh salat wajib diqadha kalau ketinggalan karena lupa atau karena ketiduran. Man nasiya salatan aw nama anha thumma dzakaraha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa atau ketiduran dari sholatnya, maka hendaklah dia mengqadhanya saat dia ingat, saat dia bangun. Tapi kalau sholat wajib yang sudah lama ditinggalkan karena malas, padahal dia muslim balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, dia diwajibkan sholat, cuma meninggalkannya karena malas, maka pada saat itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya dari pendapat-pendapat para ulama adalah tidak ada qadha atasnya. Kenapa nggak ada qadha? Karena waktunya sudah lewat. Kalau mengerjakan sholat di luar waktu itu bid'ah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Maka tidak boleh mengerjakan sholat di luar waktu. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bertaubat. Tidak ada dosa lain, tidak ada kafarat lain, tidak bayar sedekah dan bayar sedekahnya kepada ustadznya, enggak, ya, karena ada seperti itu di masyarakat, ya. Untuk bayar sedekah kompensasi enggak sholat dulu maka bayar sedekahnya kepada ustadznya, ini enggak benar, ya. Cukup dia bertobat kepada Allah. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya dan kehadiran kajiannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.